keluarga. Hari ini merupakan minggu pertama kita memulai pembahasan kita tentang keluarga. Karena itu pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Kejadian kita melihat bahwa itu merupakan awal mula Tuhan membentuk keluarga. Adam pertama yang ditempatkan di Taman Eden adalah keluarga pertama yang ada dalam dunia ini. Sekaligus juga kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, kitab terakhir, Adam terakhir yaitu Yesus Kristus disebut juga sebagai mempelai laki-laki dan mempelai wanita adalah orang-orang percaya. Dalam kitab Kejadian, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di Taman Firdaus. Sedangkan di dalam kitab Wahyu juga disebutkan bahwa setiap nanti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yaitu mempelainya Kristus kita sekalian, kita juga akan tinggal dalam Firdaus yang baru, Taman Eden yang baru, yaitu dalam kerajaan sorga. Tuhan menginginkan supaya ada kesatuan, ada keluarga. Di dalam kitab Kejadian, lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Dan Tuhan juga mengakhirinya dalam kitab Wahyu, yaitu setiap kita yang adalah anggota keluarga harus bersama dengan dia dalam kerajaan sorga. Ini membuktikan bahwa Allah itu ingin kesatuan di antara kita. Karena itu kita sekalian sebagai orang percaya harus menjadi keluarga seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian bacaan kita tadi ayat 18 dikatakan, "Nanahamua ya karena taununa hidup seorang diri." Dalam pandangan Allah, kesendirian itu adalah sesuatu yang disebut sebagai kesunyian, tidak baik. Dalam pandangan Allah, kesendirian adalah sesuatu yang rasa ganjil. Kita lihat bahwa Adam waktu Tuhan memanggil seluruh binatang-binatang yang hidup, semuanya itu mempunyai pasangan hidup. Tapi ternyata Adam sendiri tidak menjumpai pasangan yang sepadan dengan dia. Makanya Tuhan katakan,
Dia menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia, yang cocok, yang sesuai, yang layak bagi Adam. Seandainya kalau Tuhan bawa dia kambing untuk jadi istrinya Adam, kira-kira cocok atau tidak Bapak Ibu? Sementara Adam ini dia jalan tegak seperti kita, dan istrinya justru tunduk jalan seperti kambing. Tidak cocok. Makanya harus menciptakan seorang penolong yang cocok. Jadi dalam keluarga itu, sebagai pasangan suami dan istri harus cocok sama cocok, cinta sama cinta. Amin. Harus cocok. Kalau tidak baku cocok, kalau tidak sepadan, berarti tidak sesuai. Makanya kita temui dalam dunia ini ada banyak orang yang pacaran sama A, sama B, C, dan seterusnya. Tapi karena belum cocok, maka akhirnya berpisah. Ada juga yang lain, saudara, sudah mau janjang mau masuk area perkawinan, tapi terakhir dengan berpisah karena tidak cocok. Kita harus menemui pasangan yang cocok. Kata cocok di sini bukan berarti dalam segala sesuatu kita harus sama. Tidak selama dalam segala hal kita harus sama. Tapi dalam hubungan itu pasti ada perbedaan. Suami dan istri, hobi pasti berbeda, keinginan berbeda, cita-cita berbeda, harapan berbeda, semuanya pasti berbeda. Contoh kecil saja. Mungkin kalau seorang istri maunya kopi, suaminya justru dia ingin teh. Itu sudah perbedaan. Istri mungkin ingin tidurnya lebih cepat, tapi suami mungkin tidurnya lebih terlambat. Itu juga perbedaan. Dan setiap perbedaan itu kalau kita tidak saling menerima satu sama lain, itu akan menciptakan sebuah perselisihan dan berujung pada perceraian. Ada begitu banyak keluarga karena tidak saling menerima satu sama lain, yang dulunya waktu masih pacaran dianggap bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang laki-laki atau yang diinginkan seorang perempuan, ternyata pasangan atau pacarnya itu selalu diikuti. Tapi kalau sudah masuk area perkawinan, ternyata semuanya itu tidak seperti itu lagi. Coba tanya yang pacaran Bapak Ibu. Waktu pacaran maunya apa saja kita ikut. Tapi kalau sudah berumah tangga, tidak semua yang diinginkannya kita turuti. Contoh kecil saja. Kalau waktu pacaran suka jalan-jalan. Kalau sudah berumah tangga tidak suka jalan-jalan lagi. Kalau jalan-jalan itu kau makan angin sudah. Karena kau tidak harus kerja lagi untuk mencukupi segala keperluan rumah tangga. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus belajar saling menerima satu sama lain. Ingat bahwa perbedaan itu merupakan batu asah ya. Perbedaan merupakan batu asah yang mengasah kehidupan seseorang semakin tajam, semakin murni, semakin baik, dan semakin layak. Saya sendiri saja Bapak Ibu, waktu pacaran saya lihat apa saja keinginan saya, apa saja kemauan dari pacar saya, itu dia lakukan Bapak Ibu, dan saya juga lakukan. Bayangkan saudara, waktu masih pacaran, kalau saya sudah habis pelayanan di sini, kalau saya punya pacar dulu dia bilang, ini sayang, kau turun mengapu dulu hari ini yang mana? Saya akan turun hari itu juga Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang setelah menikah, dia suruh jangankan pergi mengapu. Nah pernah kalau les P3 pakai itu masih berat buat saya. Artinya itu sudah berbeda. Makanya jangan kita berpikir masa pacaran dengan napa paninggul pasangan bu. Suatu saat nanti kalau saya berumah tangga pasti akan diikuti semua, belum tentu. Saya sudah pernah bilang pada tahun yang lalu, waktu pacaran kita punya pacar dia ikut sama kita itu karena zaman promosi saja. Di zaman promosi apa saja kita lakukan, tapi kalau sudah habis promonya Bapak Ibu, sudah temukan barang yang asli, selesai.
tidak akan dengan mudah kita ikut-ikutan. Jadi kita harus menemukan pasangan yang cocok. Itu yang pertama, sebagai pasangan harus temukan pasangan yang sepadan. Pertanyaannya buat kita sekalian pagi hari ini, apakah istri dan suamimu hari ini merupakan pasangan yang sepadan atau tidak, Bapak Ibu? Siapa di sini yang sudah bersuami dan sudah punya istri? Apakah saudara menganggap istri dan suamimu itu sudah pasangan yang sepadan? Jangan sampai kita bilang, rupanya ya nona istri kan bukan pasangan yang sepadan. Karena ternyata dulu memang saya pikir dia cocok, sepadan buat saya. Tapi akhir-akhirnya sekarang tidak sesuai. Kayaknya tetangga sebelah itu justru itu yang cocok buat saya. Saya berpikir, dan ini pengalaman Bapak Ibu, pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi. Orang yang suka pacaran, kalau seandainya itu laki-laki, itu dia sakit jiwa, Bapak Ibu. Itu laki-laki yang sakit jiwa kalau suka gonta-ganti pacar. Karena kalau dibilang sakit hati saja, dia sudah tidak bisa memahami perasaan seseorang yang dia sakiti, yang ngerti ini. Jadi kalau untuk tingkat tingginya dia sakit jiwa, Bapak Ibu. Sama halnya juga dengan perempuan yang suka gonta-ganti laki-laki, itu menandakan bahwa wanita itu adalah wanita yang gila. Dan kalau sudah berumah tangga nanti, orang yang suka gonta-ganti pacar Bapak Ibu, maka kita tidak akan puas dengan suami dan istri. Karena kita akan suka membandingkan pacar atau mantan. Coba saja Bapak Ibu. Kalau ada pertengkaran orang yang suka pacaran, waktu dia masih pacaran, pasti dia akan terpikir, ais ya ibuhannya nuna lati amang, rinu ya penham nona. Sekarang ini saya suka dengan kau, ternyata begini saya kau punya model. Makanya saya berharap adik-adik muda yang masih muda sekarang yang belum punya pacar atau yang sedang pacaran, jangan suka main gonta-ganti pacar. Karena itu akan menjadi biang kerok terjadinya persoalan di saat berumah tangga. Kita punya mantan lewat saja, kita punya pasangan milik. Nenjara taruhan nu tahu ya kan hanya lah anda odita contoh hanya lah anda. Tanda anda utunyutan. Yang itu tanah gilak tuh bat itu manit yang semen ternaya na mantan. Galani ide manatan. Ay man minun ang dokabot nun harin nun. Kaingat man takim niya pun. Atal pawi ko man nakanutay. Dan kalau kita juga tidak sabar Bapak Ibu, maka itu akan menjadi masalah satu dengan yang lain. Sehingga sedikit demi sedikit akan menjadi bentrok. Jadi hari yang pertama, sebagai anak muda harus temukan pasangan yang cocok, pasangan yang sepadan. Dan yang sudah berumah tangga juga sekarang, itu merupakan pasangan yang sepadan buat engkau. Dan jangan suka lagi banding-bandingkan istri orang atau suami orang. Amin. Ihaw dulu. Ya kada pali petau na nyo tunod. Nyo tapakan ihaw ikaw na. Kalau kita selalu menilai orang lain dan tidak merasa cukup, merasa bahagia dan merasa bersyukur dengan kita punya rumah tangga sendiri, maka itu akan menjadi masalah. Selanjutnya saya lihat di sini. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat bahwa bagi Adam itu tidak ada yang cocok lagi, dia membuat Adam itu tidur nyenyak. Dan dia mengambil pasangan bagi Adam itu dari tulang rusuk. Beberapa orang, kenapa Tuhan tidak ambil wanita itu dari kepala? Karena Allah tidak mau wanita itu menjadi keras kepala dan dia lebih tinggi dari suami. Himirin dan napitin buya na istri dari ujung di bawah kaki atau ujung kaki kita. Supaya istri itu jangan diinjak-injak.
Tuhan mengambil pasangan bagi Adam itu dari tulang rusuk, yaitu dekat dengan hati, supaya istri itu harus dilindungi, harus dikasihi, harus dijaga. Karena itu sudah seharusnya kita mengasihi atau menyayangi satu sama lain. Selanjutnya, Tuhan berkata bahwa silakan kamu berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Artinya Tuhan yang memberkati perkawinan itu. Kalau sekarang Bapak Ibu, perkawinan itu diberkati secara simbolis oleh seorang pendeta, walaupun Tuhan sendiri juga yang memberkati, tapi kan tidak lihat langsung Tuhannya itu, tapi secara simbolis dilakukan oleh seorang pendeta. Tapi perkawinan pertama itu diberkati sendiri oleh Adam dan Hawa. Dan asiknya Bapak Ibu, perkawinan pertama itu tidak perlu ribut-ribut seperti sekarang. Ya kan zaman sekarang, ya kan buanglah pernikah, ya kawan kan. Itu rumit sekali. Cari pakaian pengantin, gonta-ganti model satu tidak cocok, ganti model lain. Ganti model lain itu kita cari-cari. Masih ada lagi yang istilahnya foto prawed, prawedding mana. Jadi sebelum kita masuk pernikahan masih ada foto-foto lah begitu. Dan waktu itu juga waktu laksanakan pernikahan, tidak ada orang yang mengiring Adam dan Hawa untuk masuk di Taman Eden dan Tuhan memberkati mereka. Tidak. Tapi Bapak Ibu, Adam dan Hawa waktu itu justru masih telanjang. Tidak perlu sibuk cari ibu ada hinggi kawin, buku hinggi nikah, buku dawan. Nai lau pak yak nikah rom dawana. Justru telanjang. Tapi walaupun mereka telanjang tidak merasa malu. Jadi saudara jangan bilang, saya juga nanti kalau saya mau menikah Pak Pendeta mau ikut Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa itu telanjang mereka ya. Jadi saudara jangan bilang, saya juga mau kawin nanti harus telanjang. Itu akan membuat seluruh peserta yang datang, termasuk pendeta pun juga akan tutup mata dan tidak laksanakan pemberkatan itu. Telanjang itu ada saatnya Bapak Ibu. Nanti sebentar kita bahas. Tuhan yang memberikan pasangan dan Tuhan juga yang memberkati. Maka saudara dan saya ini kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara yang belum diberkati atau yang belum diteguhkan perkawinannya, ayo sudah waktunya sekarang saudara membawa perkawinanmu, rumah tanggamu ke hadapan Tuhan agar diberkati oleh Tuhan. Adam dan Hawa saja waktu itu dia diberkati oleh Tuhan. Nyuta lagi sekarang, pandita kare belum na nikah gue yang bakawi ada banggunya ka, hamatang kau na beli nikah duka. Jangan, tetap kau lakukan karena itu merupakan keharusan. Sebagai keluarga Kristen harus kita ikuti apa yang dilakukan oleh firman Allah. Tapi saya bersyukur juga bahwa saudara-saudara orang tua saya ini sudah melakukan pemberkatan nikah masal beberapa tahun yang lalu. Tapi bagi yang belum ini, rumah tangga saudara harus dibawa kepada Tuhan untuk diberkati. Jangan saudara, sudahlah. Bamba da mandai mendak apa palepa tao nguluana hila aku de kabin papudu kila kare jahuluana haha makin on jangan. Tetap rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, harus diteguhkan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberkati rumah tangga itu? Kenapa Tuhan Allah harus memberkati rumah tangga itu? Kenapa waktu Tuhan menciptakan Adam, dia langsung kasih Hawa, dibiarkan saja begitu? Yang pertama, Tuhan memberkati rumah tangga itu. Tuhan ingin atau Tuhan mau supaya manusia sadar bahwa berkat itu datangnya hanya daripada Tuhan, bukan dari usaha dan kerja keras. Kan pada wana digemirin. Ayo sekarang Adam, kau hanya manusia satu-satunya di bumi ini. Kau boleh berkuasa atas semuanya. Kalau saudara baca di dalam ayat pasal pertama dan pasal kedua bagian
sebelum kita masuk pada ayat yang ke-18 ini. Adam sudah diberi kepercayaan untuk menguasai, mengelola, mengerjakan semua yang ada dalam taman itu. Tapi Tuhan masih memberkati lagi. Karena Tuhan mau supaya apapun yang kita usahakan dan kita kerjakan, kita tidak bangga-banggakan diri. Ini usaha saya, ini hasil kerja saya. Tapi semua karena Tuhan. Yang kedua, supaya kita senantiasa bergantung sama Tuhan. Makanya setiap rumah tangga itu harus bergantung sama Tuhan. Rumah tangga yang tidak bergantung sama Tuhan, itu sama halnya saudara, menjadi rumah tangga yang tidak tahu mau bawa kemana dia punya rumah tangga itu. Ibarat seperti seorang yang mau bepergian kemana-mana, tapi dia tidak tahu tujuannya kemana. Jadi kita harus memberi kesempatan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Zaman sekarang, saudara, kita lihat perkawinan di mana-mana, main gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, suami. Itu kenapa, saudara? Karena itu kita tidak menghargai Tuhan, tidak membiarkan Tuhan memberkati rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita sudah diberkati, maka kita sadar bahwa rumah tangga saya ini Tuhan yang berkati. Dan saya tidak boleh lagi untuk mencari pasangan yang lain lagi. Karena sudah terikat, sudah satu tubuh. Kita cuma satu. Tapi kalau belum nikah, kan itu merupakan alasan bagi banyak orang. Memang makkur umat, tapi kan dia pemberkatan lah gereja. Ya sudahlah, bisa kita ganti-ganti. Saatnya saudara kita sadar bahwa memang rumah tangga itu perlu diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang bilang saya sudah apa-apa sekarang, apakah saya harus rumah tangga saya diberkati? Bawa kepada Tuhan, jangan malu saudara ya. Saya teringat dulu waktu kita lakukan pemberkatan nikah masal di sini. Ama unang ngaran ng lulong la SP1 to. Ini saya kasihan juga ini orang tua Bapak Ibu ya. Ini kan berdiri di sini. Dia punya istri agak tinggi. Baru dia juga masih dalam keadaan kurang normal karena sakit. Ini untuk saya suruh cium waktu itu Bapak Ibu. Untuk dia bisa cium ini sudah dia masih berusaha. Bagian-bagian ini sudah. Istrinya juga dia tidak mau tunduk-tunduk waktu itu ya. Jadi mana usaha nakatinggalan larang Bapak Ibu. Saya tambah lagi saya bilang begini. Ingat kalau cium itu tahan. Jangan lepas sebelum saya suruh lepas. Jadi dia berusaha begini Bapak Ibu. Tapi saya salut Bapak Ibu. Walaupun demikian dia tetap berusaha membawa rumah tangganya untuk diberkati itu. Ingat, saudara itu diberkati rumah tangganya bukan karena tuntutan akta BSI. Tapi karena memang saudara taat melakukan firman Tuhan. Ada orang, pendeta nanya karena akta BSU, akta lahir ada benekia domang na giwang ko banyak domang. Kamal nikah bagian nikah Bapak Ibu. Tapi ingat kau nikah itu kau berkati rumah tanggamu itu bukan karena tuntutan pemerintah, tapi karena memang kau sadar akan firman Tuhan bahwa rumah tangga itu harus diberkati. Selanjutnya saya lihat di sini. Orang yang sudah berumah tangga itu harus meninggalkan ayah dan ibunya ya. Harus mandiri, rumah tangga itu harus mandiri. Jangan suka bergantung sama orang tua. Amin. Amin. Ada beberapa anak-anak saudara sudah berumah tangga, masih tergantung berharap sama orang tua, sedikit-sedikit sama orang tua. Kita juga sebagai orang tua jangan suka gantung anak-anak kita nih. Itu kayak anak rumah ya nah. Ini bilodo iku parahamannya do pahiamannya palotil pamong emang. Ya kan nampani anak rumah na kakalola wanaonan. Mangangaeti ya kanunan. Kangala manyalit mahulo na mata kikiningan luri na angom mo. Na luri kaya ko na angom ay nga aningan tao tayo wanda banayan.
Dadang barangnya tak mendoin Bapak Ibu ya. Atau juga adatnya mungkin sudah selesai juga. Kang garaman yang buang pelakuman lakalalailihin ang ulo na namin ulan. Hawi yang mungkin lapas manigit tapi nyuta may kambuang patagantung inulan. Jadi yang ada meti karom kay lingamok nga mon. Kawi ada menyakain ako kamang pusaro mo na nga mahilak yung niya pa. Bakit Bapak Ibu? Yung kaya napanisip ni Aman dito ko ako mo. Ya kambat menguam maduda kanaan doon may kukulo may ewa miliwan na niya po. Hakod na aromi mo nung man danyo dami na nyuta may mata niya kan luri may anuan. Ya doon na mahamot na. Hindi kayo tawi ang hindi am na jadi nakalalat maloko wan daw kay. Tapi na pul na miriwan yan na ingat rumah tangga itu harus mandiri. Anak-anak juga nanti kamu harus belajar mandiri. Berumah tangga harus mandiri. Jangan banyak berharap sama orang lain. Karena kalau kita tidak biarkan kalau anak kita mandiri Bapak Ibu berarti kita melanggar firman Tuhan. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tapi mereka tidak merasa malu. Yang pertama itu yang kasih jodoh itu tadi Tuhan. Dan jodoh itu cocok sama cocok sepadan dia. Yang kedua rumah tangga itu harus diberkati Tuhan. Yang ketiga rumah tangga itu harus mandiri. Yang keempat rumah tangga itu ini mereka keduanya telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Jujur Bapak Ibu, kita yang sudah berkeluarga ini, minta maaf ini ya, yang sudah berumah tangga ini masih malu lagi sama istri sama suami. Tidak toh? Tidak ada lagi yang rasa malu sama pasangan suami atau istrinya sekarang. Tapi kalau belum bersuami atau belum beristrinya, nah tamkia makanan, minta maaf. Ini kayak seperti hamad dana damarama kawin dulu dalam pohon. Ini kalau masih muda ini, jaga wibawa betul-betul ya. Ini supaya tete jangan keluar. Tapi kalau sudah ada anak itu di tengah umum juga, kalau anak sudah bilang tete kasih Bapak Ibu. Ini saya ngomong ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu sembunyi-sembunyi toh. Kenyataan ini. Ini mereka keduanya tidak merasa malu walaupun telanjang. Ini yang betul. Sudah berumah tangga baru telanjang. Jangan telanjang dulu baru ke gereja. Amin. Amin. Iya toh. Zaman sekarang ini orang telanjang dulu baru ke gereja. Orang telanjang dulu baru berumah tangga. Tapi firman Tuhan bilang harus diberkati dulu. Mengerti maksud saya toh? Orang yang ini hari ini dia telanjang sama satu orang, besok telanjang sama orang lain, lusa telanjang sama orang lain. Itu salah. Firman Tuhan kau yang telanjang pada pasangan itu saja. Makanya mari kita belajar untuk menghargai rumah tangga itu. Belajar untuk menghargai bahwa kita ini diciptakan ini hanya khusus untuk satu orang saja, bukan bagi banyak orang. Kita ini bukan asbak rokok. Apalagi perempuan-perempuan bukan asbak. Mengerti itu asbak toh? Rokok satu tumpahkan dia punya kotoran situ. Rokok satu tumpahkan kotoran situ. Rusak hidup itu. Karena itu mari kita harus kembali apa kata firman. Saya ngomong berterus terang seperti ini saudara, supaya kita sadar. Supaya kita didik, kita punya diri sendiri, kita didik, kita punya generasi, supaya mereka itu lakukan sesuai apa kata firman. Sudah banyak hal yang membuat kita salah Bapak Ibu. Sudah banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau saudara pergi jauh Bapak Ibu,
ini tanya sama teman-teman saya ini ya, teman-teman saya. Ini ada Marcel di bawah saja. Itu Bapak Ibu dulu di Surabaya itu ada satu tempat pelecuran paling terbesar di Asia. Saya juga tidak tahu di tempat itu di mana. Tapi katanya sih ada begitu. Tapi itu kenyataan. Tapi setelah itu ditutup. Orang itu sudah mulai berkeliaran di kuburan, di got, di dekar, di tempat-tempat umum gitu ya. Kemarin juga waktu kami turun MD ada teman pendeta dia ada kasih tahu. Jakarta itu kalau di beberapa kota-kota besar itu, kalau jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu kita akan lihat banyak orang telanjang di jalan. Itu menandakan bahwa hidup itu sedang rusak. Sehingga sekarang ini kita tidak melihat lagi rumah tangga itu bahagia. Kenapa artis-artis itu hari ini mereka nikah, minggu depan atau 1 bulan yang akan datang lagi mereka sudah bercerai? Salah karena tidak lakukan firman Tuhan. Saya baca dalam satu berita Bapak Ibu, ada seorang yang baru nikah 1 hari, tapi ternyata ketika dia melihat di pantat istrinya ada tai lalat, justru dia tidak terima dan mereka ajukan perceraian. Saya heran, ini manusia ini atau apa ini? Hanya gara-gara tai lalat saja ku sampai dia minta cerai. Aduh. Jadi saya berharap kita sekalian sebagai keluarga Kristen jangan melakukan hal yang salah lagi. Amin. Jangan melakukan hal yang salah lagi. Dulunya nak batahin pacaran. Saudara, ada di dekatnya dia saja ini rasa nyaman. Kenapa kau tidak tanya memang? Ini ada panu atau tidak? Ada kudis atau tidak? Ada tai lalat atau tidak? Kenapa tidak tanya memang dari dulu? Sekarang kalau dia sudah berumah tangga baru kau bilang begini. Menti halanya mulan, bukan lebih panu. Siapa suruh juga nampak anda juga pembuahnya Bapak Ibu. Jadi mari kita hargai ya. 4 bagian dari firman Tuhan ini saudara lakukan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia. Yang pertama harus cari pasangan yang cocok. Jangan juga cari pasangan yang sembrono saja tahu halang ya kayak Hindu ya kayak Buddha ya kayak kuduan yang penting umnapan padengan di mangguilang mung tahu. Ham kijakanya na nyum memenangkan nyo, tapi jakanya na menangkan go nyomo dahili angon na babai. Adik-adik ya. Kita sudah berpisah. Banyak prinsip begitu. Atau juga iya tahu jahat madumun, tapi ku bisa mempkendalikannya. Hamu yang bisa mempkendalikan. Banyak juga anak-anak muda sekarang pandita hilang sayang kalau tidak bisa lagi untuk saya putuskan sama dia ini. Ya sudah kami jalani, saya pasti nanti dia akan berubah juga. Ham yang berubah, selesai. Dan karena kecewa. Nah, amang pada masih pacaran pada akad tunumang. Nah, di rumah tangga lebih jahat lagi dia. Tinggal penyesalan datang terlambat. Saudara menangis juga tidak bisa lagi. Saya sekitar 2-3 minggu yang lalu ada seorang yang konseling dengan saya. Saya tidak perlu kasih tahu namanya, yang pasti dia bukan orang Sumber. Saat ini dia berada di wilayah Entetema, pada yang wilayah Entetema. Dia konsultasi dengan saya. Kebetulan kami berteman di Facebook, di WA Bapak Ibu. Dia cerita persoalannya. Saya bilang, ingat tetap kau pertahankan iman. Dan saya melihat dia punya komitmen untuk tetap pertahankan imannya, dan dia rela meninggalkan laki-laki yang sayang sama dia walaupun bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu kalau pacaran anak muda juga, ku harap kayak jangan ini tau GBI, pacaran danya na tau pangia supaya kana main na GBI kan dang GBI. Amuhilinyo mo pacaran danya kahita malumit na kurang na GBI. Padang marin jabak kurang na kanyitan, halit tabalaku may kaniwan na kanano ya. Jadi saudara-saudara, cari pasangan untuk makin menambah gereja, bukan makin hilang dari gereja, saudara. Jadi itu 4 hal ya. Pasangan yang cocok, pasangan yang diberkati Tuhan, pasangan yang mandiri, dan pasangan yang hanya bersatu dengan istri atau suami saja, bukan dengan yang lain.
Doa saya Tuhan berkati kita semua.